Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabil athhar ajma'in. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir bi tammin bil khair. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Al-mukarramun, para tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya muliakan, mami-mami tiang, bapak-bapak, ibu-ibu, remaja-remaji, singkatnya hadirin jemaah subuh yang dimuliakan Allah Jalla Jalaluh. Alhamdulillah, syukurillah, bersyukur kehadirat Allah bahwa subuh ini kita dibangunkan kembali oleh Allah dari kematian kita, berkumpul di rumah Allah untuk sama-sama bermunajat, beribadah, duduk i'tikaf di masjid ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan ridhonya, barokahnya pada kita sekalian, menghindarkan kita dari bala, bencana, musibah. Wabil khusus kita menjadi hamba-hamba Allah yang faizin, muflihin, salimin fid din wad dunya wal akhirah. Mudahkan urusan kita, berikan kita sehat, panjang umur, mendatangkan ridho dan barokahnya, hajat kita diijabah dan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salat salam kita sampaikan atas junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita menuju hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang berhormati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya yang ingatkan kita sekalian, mari kita sama-sama banyak-banyak istighfar makin niki jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena ya cuaca niki luar biasa, dengan sakit makin jemaah ya, terus paling luwe apa dan bilina ya, dan bilina sejelu kadang 5-6 man tebetal itu undang-undang bilin rubin tebetalat jo karang kemo ini bilin. Sekarang istrinya dari sahabat tiang Ustaz Zamar jalan lingkar niki berunule ngatong anak nemondok le gontor senina, terus le bali duwe jari sekali. Nah, itu pire. Jadi jamaah ndek tenakut-nakutin, artinya ya, kita ikhtiarkan mudah-mudahan tekecan sehat, panjang umur insyaallah Subhanahu wa taala. Maka mungkin ini merupakan nasihat dari Allah yang tertobat toh mungkin dan sampai telah tobat, taubat lalu istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, mungkin terbaca kitab niki kitab Al-Azkar. Al-Azkar niki artinya adalah jamak dari zikir, zikroni azkar. Ya zikir-zikir artinya mengajak yang pelangguh sami berzikir pada Allah Subhanahu wa taala dengan hadis-hadis yang warid disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak membentuk, tidak menyangkut zikir tok lagu, tapi amaliyah Rasulullah yang patut menjadi amalan tiang pelungguh sami sehari-hari, dan itu dikumpulkan dalam bentuk zikir. Sehingga Allah Subhanahu wa taala nyuruh itu niki adalah untuk selalu berzikir. Maka muqaddimah kitab niki fadhkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun. Fadhkuruni, ingatlah kalian kepadaku, azkurukum, maka aku ingat pada kalian, washkuruli, bersyukur kepadaku, wala takfurun, jangan kufur kepadaku. Nah, uzkuru bimakna amar lil wujub,
wajib teringat ti Allah Subhanahu wa taala, sehingga itu terperintah si Allah taala untuk uzkuru, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saking nabi, saking pentingnya kita diingat oleh Allah. Mun dia teringat si Allah taala, dan dia wah ingat Allah taala. Lagu lah mun dia teringat si Allah taala, ukuran dia narak wah hajat tegen terpenuhi. Ukuran ngombe-ngombe situ hidup itu tidak dipedulikan oleh Allah. Wala yuzakkihim wala yukallimuhum wala yanzuru ilaihim. Allah tidak akan pernah memandang dia. Wala yukallimuhum, Allah tidak akan pernah mengkhitab dia. Wala yuzakkihim, Allah tidak pernah akan membersihkan dia. Ya. Kenapa? Karena tidak pernah ingat pada Allah. Angka wajib hukumnya terzikir. Zikir bermakna ndek sekedar itu lek solat doang, lek senggah sembahyang, zikir ndek. Tapi zikir bermakna piran-piran wah teringat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat nuaran zikir. Ya, sampai di Al-Qur'an sering terbaca alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ya, siapa ulul albab itu? Ya, ulul albab itu artinya ulu orang yang memiliki albab, orang yang memiliki hati, mata hati yang mendalam. Sayinu alladzina yadhkuruna Allah, mereka yang selalu ingat pada Allah. Piran, qu'udan, duduknya, qiyaman, berdirinya, junubihim, tidurnya. Tinduk dia ingat Allah, duduk dia ingat Allah, berdiri dia ingat Allah. Ngombin tanah ingat, dia ingatnya dengan subhanallah kah, atau alhamdulillah kah, dengan Allahu akbar kah, dengan pokok ingat wah Allah taala muraqabah mengawasi dia. Ndek zikir misalkan, maka dia ingat bahwa Allah mengawasi dia. Angka syarat jari wali ndek kanggo lupa tipa Allah. Bila jari wali wali nu lamun lupa tipa Allah sedetik doang tercabut kewalian petang dah sejelum nu wali. Ya, berarti apa? Wali nu dia wah lupa tipa Allah Subhanahu wa taala. Hatta majzub niki wali si tertarik akalnya karena apa? Karena dia tidak bisa berfikir yang lain kecuali hanya Allah. Ya. Al-Hallaj misalkan, Al-Hallaj niki dengan wahdatul wujud, ya. Ya. Dengan mengatakan anal wahid, saya yang satu. Dia melihat segala dunia niki adalah Allah. Tembok engatna ialah Allah, pohon engatna ialah Allah, selaput engatna adalah Allah. Kenapa? Karena yang ada di pikirannya hanya Allah, maka ditarik akalnya untuk berfikir kepada yang lain untuk menetapkan zikirnya di dalam hatinya. Nah niki zikir kita secara bahasa artinya untuk ingat Allah itu zikir. Misalkan sudah makan ina terus ingat bersembahyang duha, nah itulah zikir. Ingat kita itu sudah zikir walaupun dia tegawi solat duha itu ukurannya. Nah, apakah kemudian dia tegawi hanya dengan ingat Allah ada manfaatnya? Arah dia manfaatnya sekedar teringat. Banyak sekali. Kita tidak amalkan zikir kita atau kita amalkan apalagi itu pasti mendatangkan manfaat pada kita sendiri, bukan ke Allah. Ya. Huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu. Bari yang siapa yang berzikir, Allah akan berselawat kepadanya dan malaikat berselawat kepadanya. Ya. Berselawat kepadanya. Yang berzikir pada Allah maka minimal allazina yazkuruna Allah. Niki yang berzikir kepada Allah, ala bizikrillah tatmainnul qulub, akan menenteramkan hatinya. Tenang hati itu, ukuran alur wah dengan berbicara tentang virus dan seterusnya. Lagu lamun rajin ngaji, zikir, ingat Allah Ta'ala, insyaallah tenang hati kita. Ya, ndekna luwih penyakit. Angka sebagian dari penyakit itu muncul dari kecemasan, ketakutan yang berlebihan. Ya, ketakutan si berlebihan. Ni wah sakit, malik campur isi takut. Berarti 100% wah penyakit itu haruah pelon. Ya, sakit, sayan takut, sayan kojo.
Ya, mendesakit nu selu bewa, tenang, zikir. Ni sayang sakit, sayang kojo. Dia meli zikir ya, uat dong ini boleh belok. Justru kata Ibnu Sina, ya, Ibnu Sina, takut itu, cemas itu, gelisah itu separuh dari penyakit. Jadi lamun sakit trombo isi takut berarti trombone 50%. 50% penyakitnya, 50% dari takutnya. Angka sepuh wali tebang mukasyafah si Allah Ta'ala di dalam kitab Al-Kasyaf, ya, arak wali niki Yaman, berdaitkan ce virus, virus niki tajak ngerawas si wali niki, ya. Virus sunin apa syekh mana jok kembe aku jok Yaman de kembe, aku tersuruh si Allah Ta'ala ngemati 1000 dengar 1000 ya 1000 orang keluar le pun dia bau tertawar sekali dia nak bau ya 1000 lebih dia bau awal akhirnya lalu jok Yaman virus ni akhirnya matilah 1500 isi virus ni tulak wahule virus ni berdait malik le jebakan cewali ni ya tutu wah tugas dah syekh nan tutu wah syekh bila mati payu 1500 yau ni kan 1000 dah tersuruh maka lebih 500 ni aku mula si mati aku 1000 lagu si 500 no ya takut lalu ya mati si takut dan mati si aku Jadi Ibnu Sina mengatakan takut itu nisfun minad dawa, yakni separuh dari penyakit itu rasa cemas, khawatir, galau, stres si berlebihan, ya itu jogang kadang. Tenang biwah selu gitu ya. Lagu dendek selu-selu. Ya pagah pagah jangan artinya tenang, zikir pada Allah Subhanahu wa taala itu makna zikir kita. Nah, secara khusus zikir itu tentunya adalah wirid-wirid yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang mengantarkan kita pada ridha Allah. Misalkan tasbih, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la haula. Ini kan kalimat-kalimat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini melebihi dunia dan isinya. Dan wala yadurru min ayyu kalimatin bada'an. Tidak mudarat dari mana saja kita mulai si 4 kalimat niki. Dia mulaikan subhanallah, dia mulaikan alhamdulillah, dia mulaikan Allahu akbar, mulai daripada la ilaha illallah. Ya pada doang tercinta si Allah Taala. Nah niki zikir yang istilahan. Kita menggunakan zikir kita dengan cara yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Si penting dendek sampai terlupa tipa Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzi wa la takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum. Dendek jari dengan lupa tipa Allah maka kita pun lupa terhadap diri kita sendiri. Angka itu ni hidup ukuran hanya sekedar tersuruh nunggu kematian saja sebenarnya, sambil tenunggu ajal tebang kedekan si Allah Ta'ala. Apa kedekan tu? Tebang de Bali, tebang senina, tebang motor, tebang mobil, tebang dunia. Niki kedekan dunia. Apa-apa dia ada pendak lalu nunggu mati ya. Lagu kadang ya lupa isi kedekan marak kena kudik sambil menunggu akil balik tebang kedekan pun dia pendak jadi kena kudik. Ndika ya. Karena kode lupa wah lagu lupa mangan apalagi kena ingat si lain-lain ya melin terpaksa mangan lupa maksudnya apa si asik lo isi kedekan. Nah kata ulama kita ini sambil menunggu mati diberikanlah mainan itu, mainan dunia ni ke apa-apa dia ada boring dia ada pendak lalu nunggu mati. Lagu apa dendek sampai terlupa lalu isi kedai kanu kapong na doang TV na ukuran ya dia mau belaskan ke TV ya kapong na doang balen kapong doang seninan dia mau belas ukuran ini kan mainan-mainan
Ya, kanggo tercinta harus tercinta. Lagu apa? Dendek sampai lupa. Sangat apa? No kedekan, gentabilin doang kedekan. Ya, yang tersebut zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian washkuruli wala takfurun. Zikir imbangannya adalah syukur. Syukur bermakna apapun yang datang dari Allah berupa nikmat-nikmat ini, kita bisa mendatangkan zikir dalam syukur kita. Karena syukur munden terzikira ambil jadi syukur. Karena ayatnya uzkuruni washkuri wala takfurun. Ya. Syukur itu harus mendatangkan zikir. Minimal zikirnya alhamdulillah. Ya, misalkan mau sudah mana-mana sejelo arah 2000, ya syukurnya sudah kelihatan di mana? Tidak kelihatan pada fisiknya, tapi kelihatan pada zikirnya. Mau ya 2000, alhamdulillah. Mau ya 2000. Ya, mundek mengucap berarti tidak muncul zikirnya, otomatis tidak disebut syukurnya. Maka Al-Quran mengajarkan kita pada surah yang pertama, alhamdulillahi rabbil alamin, sebagai bukti bahwa Allah ngajak yang pelungguh sami, nikmat itu sekecil apapun harus disyukuri dengan ungkapan zikir alhamdulillahi rabbil alamin. Nah niki, jadi syukur kita itu harus melahirkan zikir. Ya, ngombe zikir minimal alhamdulillah, maksimal muncul ibadahnya alhamdulillah, lalu ya masjid salat terus. Nah niki muncul syukur jawarih. Ya, setelah itu semakin nambah keyakinannya pada Allah Subhanahu wa taala. Nikilah syukur yang melahirkan zikir. Lamun syukur ndek ngelahirang zikir, ndek tersebut syukur. Itu namanya apa? Kufur. Ya. Kufur sangat apa? Ujung ayatnya wala takfurun, ndek kufur. Apa kaitannya? Kaitannya ndek tentang kafir meninggalkan agama. Jadi lamun kafir ya keluar dari agama. Kalau kufur itu dia tidak keluar agamanya, tapi dia tidak zikir, dia tidak syukur. Ya karena takfurun. Dan baut atau pau kalimat wala takfurun dengan kalimat akidah. Ya. Rancu maknanya, karena taluknya ayat niki wala takfurun, taluknya hubungannya dengan uzkuru dengan uskuru, zikir dengan syukur. Berarti arak dengan kufur zikir, ada orang kufur syukur. Ya. Kufurnya apa atas syukur? Nek tahu syukurin nikmat. Kufurnya apa atas zikir? Ya lupa diri tipe Allah Subhanahu wa taala. Niki namanya kufur, tersebut kufur nikmat atau kufur zikir. Nah niki dia berbicara tentang kafir. Lamun dengan kafir wah keruan dia iman pada Allah dia kafir. Lagu itu arak sih kufur dia sebut kafir. Nih ya, abu ndek Pak. Oh ya kufur no Pak abu. Ndek narah ndek ya kufur bukan berarti dia kafir, tapi kufurnya atas zikir atau syukurnya. Dia narak syukurnya, narak zikirnya, berarti ya kufur wah. Iya. Sampai pun tajah isi Nabi sin tersugul akan kamar mandi jeding. Apa doa tersugul akan kamar mandi? Gufrana, ampunin kaji Allah. Pertanyaannya, apa dosa itu dalam jeding? Apa dosa itu dalam jeding? Iya kan? Tidak ada kita lakukan dosa, tapi ternyata kita disuruh minta ampun ke Allah. Karena apa? Di jeding itu nggak boleh zikir. Ya. Kalau nggak boleh zikir berarti kita kufur dong. Iya, Anda kufur. Maka Anda terganggu suwi-suwi li jeding ini bernyanyi sampai sealbum. Berarti apa? Kehilangan zikir itu kufur. Maka ketika Anda kufur, minta ampun pada Allah. Gufranak, ampunin ya Allah. Baru ndek ku kanggo ingat tipak dikaji. Ya. Sebentarnya saja
atas kufur kita, tidak zikir ke Allah, itu mewajibkan gufronan, mewajibkan kita untuk ampuni saya ya Allah. Apalagi sejelu-jelu dia ingat tipa Allah Ta'ala tulen si dia kupur ya. Atau dalam ayat si biasa terbaca, wa istazana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Kafartum di mana bukan kafir itu. Kafartum di mana kufrukum bisyukri, karena ta'alluqnya la in syakartum wa la in kafartum. Ya, hubungannya apa? Kufurnya terhadap syukurnya. Ya, ndek ne kafir sinu kena. Berarti apa? Berhubungan dengan zikir kita, syukur kita ya. Maka ayat ini terpejulu isi uzkuru baru washkuru. Maknanya apa? Berarti maknanya zikir kita akan mendatangkan syukur kita, dan syukur kita otomatis zikir kita, otomatis kita tidak disebut kufur. Nah ya kena paham demikian ya. Dengan syukur pasti zikir, dengan zikir pasti syukur. Orang yang zikir syukur jauh dari kufur, jauh dari kufur. Berarti apa? Yang muncul adalah di situ la azidannakum, dan terumbuk-rumbuk diri. Kenapa tidak ada la azidannakum? Yang dominan kafartum, kufur nikmat. Dia tahu nyukurin jari sekali. Isi apa? Isi zikir nun di narak muncul. Si sekedik nu terzikiran, tersyukuran, maka la azidannakum yang muncul. Penambahan-penambahan itu yang akan muncul. Tapi kalau yang sedikit tidak muncul zikir, si sekedik tidak muncul syukur, maka yang muncul adalah kufur. Yang muncul inna azabi la syadid. Azabku jadi pedih. Jadi azab angka mautul mukmin rahmatun, matene dengan iman niki jadi rahmat, mautul kafir azabun minallah, azab lawan Allah. Matin dengan beriman, pokok temate iman itulah mati dalam keadaan rahmah Allah Subhanahu wa taala. Ya, lu mati misalkan kau beriman, rahmat Tuhan. Lagu dan kafir sebagai azab lawan Allah Subhanahu wa taala. Nah maka di dalam kitab niki bagaimana tiang penunggu sami ya, diajarkan untuk banyak-banyak memantapkan zikir, syukur agar tidak menjadi kufur. Ya, kufur nikmat. Lamun kafir ya terhadap agama. Kalau kufur itu nikmatnya yang tidak dia syukuri. Nah niki jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, muqaddimah kitab niki. Karena kitab niki ya tebal, ke pertemuan kita sebulan sekali. Ini nah hatam kira-kira, kecuali dia sanggup sampai jam siwa tengah haji. Sanggup? Anda sanggup tiang dek sanggup. Taib kita baca anunya poin-poinnya saja nih. Kan dek anu kitab kan dah tiang wah bekita. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca muqaddimah agar tidak sul adab sama musannif nih. Kita baca muqaddimah beliau. Imam Nawawi punya karangan niki. Alhamdulillahil wahidil qahar, al-azizil ghafar, muqaddarul aqdar, musarriful umur, mukawwirul lail, alan nahar, tabsiratan liulil qulubi wal absar, alladhi ayqadha man khalaqahu min man istafahu fadkhalahu fi jumlatil akhyar. Dan dek wah artiang niki puji-pujian. Wa waffaqa man ijtabahu min abidihi faj'alahu minal muqarrabin al abrar. وبصره من أحبه فزهدهم في هذه الدار فاجتهدوا في مرضاته وتأهب لدار القرار واجتناب ما يسخطه والحذر من عذاب النار وأخذوا أنفسهم بالجد في طاعته وملازمة ذكره بالعشي والإبكار وعند تغير الأحوال وجميع أناء الليل والنهار فاستنارت قلوبهم بلوام الأنوار
ahmaduhu ablagul hamda ala jami'i ni'amihi wa as'alul mazida min fadlihi wa karamih wa asyhadu an la ilaha illallahil azim al-wahidis samad al-azizil hakim wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyahu wa habibahu wa khalilah afdalul makhluqin akramas sabiqin wal lahiqin salawatullah salamu alaihi wa sairil anbiya wal mursalin wa ali kullin wa sairis solihin amin ya rabbal alamin. Nah jadi niki muqaddimah musannif pengarang. Terus masuk kepada bab pertama, faslun fil amri bil ikhlas wa husnul niyati fi jamil amali adh-dhahirati wal khafiyat. Pertama lebab niki si tebahas beberapa hadis atau beberapa ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan bagaimana Allah perintah tiang pelungguh sami memperbaiki niat dalam seluruh amalan zahir ataupun batin, khafiyat yang samar-samar. Si pentingnya niat. Lek selapu kitab ya, ini khususnya yang menyangkut tentang kitab-kitab tasawuf, kitab-kitab ilmu hati ya, niki si pertama pasti tersebut dengan kitab niat. Namun lek fikih si pertama pasti terbahas kitab toharoh suci. Namun lek kitab tentang hadis atau kitab tentang tasawuf niki mesti hadis yang pertama tentang niat, bahasana niat. Lek arba'in Nawawi misalkan 42 luwih hadis niki si pertama pasti sebut innamal a'malu bin niat. Dalam Riyadhus Shalihin ngono Mas, niat ya. Apalagi pada sekarang si Imam Nawawi ya. Jadi hadis-hadis niki tetembe isi kitab niat, dan seluruh ya kata ulama seluruh hadis itu 90%-nya berkumpul pada hadis tentang niat. Hadis tentang niat maka disebut dengan hadisul asas, hadis asas tentang seluruh inti agama masuk kepada niat ya. Apa niat nu? Dalam ilmu fikih niat itu tentunya berbeda dengan ilmu tasawuf ya, atau ilmu hadis ya beda. Angka lamun ilmu fikih si harus terpakai qasdus syai' muqtarinan bi fi'lih yakni wa huwa fil qalbi. Mun fikih adalah niat membersamakan pekerjaan dengan membersamakan maksud tujuan dengan awal pekerjaan dan di dalam hati. Nah fikih jadi lamun tersembahyang dene bau teniatan marah angkun niat telek bab tasawuf ya nul jebak tu berniat untuk sembahyang zuhur wa 4 rakaat terus datang tipe masjid oh nindang ya keren saya anggap pirin yuk ni berniat dengan ini tu aku berniat le jebak. Anda kehilangan definisi. Harus dibedakan niat dalam konsep fikih, niat dalam konsep tasawuf, hadis. Lamun lek dalam hadis niat niki adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Ya. Ikhlas karena Allah. Yalah sini tersebut niat. Niat nu adalah gambaran keikhlasan tiang pelungguh pada Allah Subhanahu wa taala yang paling tinggi. Sehingga langan balik doang wah bau berniat. Niat apa? Niat ikhlas datang ti Allah Subhanahu wa taala. Lagu lamun doa dan nganjang lek sembayang beruk dan niat fikihnya usolli fardhu subhi dan seterusnya. Itu namanya niat fikih. Lamun niat usul, niat ikhlas, itu ikhlasnya sih dia datang ke Allah itu muncul dari sejak awal. Sejak awal. Nah yang pentingnya ikhlas. Apa ikhlas nu? Ikhlas niki dari kata kholaso, bersih artinya. Ya, bersih. Bersih dari apa? Bersih dari campuran selain Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya beramal hanya karena Allah. Lillahi taala. Tidak ada lain. Karena Allah. Ya, mukhlisina lahuddin. Mukhlis, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Lamun wah bersih karena hanya Allah, maka tidak akan ada yang bisa membatasi dia atau menjadi hijab antara dia dengan Allah.
Nah, berarti kenapa ulama-ulama niki sekali bergetar hatinya berdoa pada Allah langsung terbuka hijab. Saya nabi ikhlasnya itu sudah super tinggi yang denara halangan hijab antara dia dengan Allah. Ya. Saya apa sih bersih niatnya angka onya tu nyakitin dengan si tulen-tulen ikhlas di Allah Ta'ala. Misalkan Habib Rizik luar biasa beliau itu. Ya, si ikhlas nu ya tezalimin pelot payah. Hakim-hakim niki kan ya pada pelot doa. Ya, itu azab sudah. Zalimnya terhadap keikhlasan orang. Hati-hati. Ya. Doanya orang yang dizalimi itu enggak ada hijabnya, apalagi si ikhlasnya malik. Sampai terketuan. Ya, Rasulullah isi Abu Bakar, ya Rasulullah mal ikhlas. Rasulullah apa ikhlas lu? Nah, dek ku tahu umbin tan ku jelasan ikhlas lu. Coba terketuan Jibril juru dengan Rasul. Rasulullah dia tahu definisi yang mas. Ketuan Jibril. Jibril. Nah kan bahasa itu. Jibril. Apa jak kena ikhlas lu? Nah, dia tuh ngaji masih ni. Mata ya aman. Coba ketuhanan ya Allah Ta'ala. Aku ketuhanan. Tuhan Jibril terpaksa, ya Allah, ya, mal ikhlas. Burun terjawab si Allah Ta'ala, al-ikhlas. Nah, sirrun baini wa baina abdi. Ya jawaban Allah, ikhlas nu sirrun, rahasia terdalam yang ada antara aku dan hamba. Artinya apa? Dia narak nauk kedalamannya kecuali aku dan hamba. Sehingga apa? Dia nolak tersebut, dia nolak terucapan, tapi dia ada antara aku dengan dia. Nah itu. Marak surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas. Tahu surat Al-Ikhlas? Ada kalimat ikhlas di surat Al-Ikhlas. Maka tersebut surat ikhlas. Semua surat di Al-Quran ini terambil pada penamaan ayat yang pertama. Yasin, awalnya Yasin. Alif Lam Mim, awalnya Alif Lam Mim. Al-Baqarah ada Al-Baqarah. Lagu surat Al-Ikhlas tetap tersebut isi Nabi. Hadis surat Al-Ikhlas, suratul Ikhlas. Ini surat Ikhlas. Kembali bilang ada terbaik denara kata ikhlasnya, karena inilah akidah ikhlas yang paling tinggi. Maknanya Nabi, maknanya dia tidak perlu disebut, tapi hakikatnya dia adalah ada. Lamun tersebut burung wahna ikhlas. Ya. Menurut tersebut burung ikhlas. Angka lamun detebel lu dindik gati-gati berketuan si de ikhlas atau ndik berebel wajib dia ikhlas. Mun detebel baik dia pang dengan Tuhan ikhlas atau ndik setan wan. Baik dia angkat yang saya datang mah doa. Maka ketuan ikhlas dengan sirrun baini wa bain abdi, itu rahasia Allah dengan hamba saya. Ya. Enggak usah tanya, sudah ikhlas kini, ikhlas berarti wah kesebutan dia ikhlas. Ya. Atau ya, nyumbang le masjid sejuti. Ya. Dia sebut ikhlas nu lagu pulan wah disebut tarungkulun. Ampuku tetap ikhlas lan. Nyuncul ikhlasnya burau wah ikhlas. Atau tetun dia sebut Abdullah wah atau pulan tersebut pulan sila Jumatan pulan zakah sejuta melana doa ya kerem-kerem dia ya maka de kerem-kerem dia aku no. ya hilang sir rahasianya jadi hilang. Seharusnya apa? Rahasianya udah Allah yang tahu. Ya. Rahasia kita dengan Allah. Anda tahajud, nggak usah ceritakan. Ya. Kenapa? Karena ada Allah dengan kita saja yang tahu kita tahajud atau tidak. Dia umum, aku bilang jelu 10 rakaat tiap malam ikhlas. Ya Allah ya Rasulullah wajib
Sudah, apa yang kita kerjakan itu sirrun baini wa baina abdi, rahasia kita dengan Allah. Pandai-pandailah menjaga rahasia itu, maka itulah tingkat ikhlas yang paling tinggi. Nah, ini terpelajar ampun nabi, ampun cepet terespon hajat si Allah Ta'ala. Wali-wali ulama paling ikhlas niki luar biasa. Dia narak hitungan detik antara dia dengan Allah, hijabnya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sampai bertemu ukuran di pengadilan akhirat. Dia man ngombe-ngombe, ya, sehatul apiat, langsung pelot lah ukuran. Masih sabar. Dia sakit, ya. Si ikhlasan, hati-hati si dia menyalahi, menzalimi dengan si ikhlas, ya. Si bersiangan, ya. Duit cerita ni lagu dan dia tercerita oleh itu, ya. Cukup wah, ya, Habib Rizik jadi contoh, ya. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, surat Al-Bayyinah ayat 25, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Wa ma nafi, wa ma dan tidaklah umiru mereka diperintah illa liya'budullah, melainkan untuk menyembah Allah mukhlisin, hal keadaan ikhlas lahu kepada Allah, ad-din dalam agama, hunafa yang lurus, ya. Agama niki wah lurus. Allah memerintahkan kita yang lurus dalam ibadah, maka hati kita harus lurus karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lurus sang niat, ya. Niat, ingat dalam hadis atau tasawuf tersebut adalah kebersihan hati. Dia niat silik fikih, ya. Jadi ikhlas kita karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya. Lamun lek fikih tentunya lamun wahtan niat lillahi ta'ala, ya lillahi ta'ala wah ikhlas niat wah karena Allah Ta'ala, ya. Lagu lamun lek luah daripada solat ibadah kita, ini tetap terlihat daripada ketulusan kita yang tidak tercampur dengan apapun, hanya kepada Allah, mukhlis, ya, ya mukhlis artinya arena mukhlis, ya mukhlis lagu di ikhlas ganti wah arena jari apa yang dia mukhlis, ya. Ya, mukhlisin artinya dengan si tulan-tulan ikhlas karena Allah, ya. Si dia doang wah nau dende ulah cerita, ya. Lamun terceritaan kangguan tu kanggu de cerita lagu dende sampai merubah keikhlasan si dia. Yang tadinya dia itu ikhlas karena Allah, nak ketajum misi dengan burung nak ikhlas, mendek naku burung jariah masjid ini ulin payu. Nah akhirnya batal lah dia, karena yang membatalkan adalah keikhlasan kita. Wala tubtilu sadaqatikum bil manni. Man itu bermakna berubahnya iktikad kita dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada makhluk. Nah niki berarti perintah Allah untuk diibadati dengan hati yang bersih. Maka persi atin tu sindik teman datang tipa Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya, sindik teman datang tipa Allah Subhanahu Wa Ta'ala persi, ya. Angkalah mentojak masjid misalkan dengan para tasawuf, dia nemele ngengat kiri kanan, ya, bawa doang andang, ya. Saya nggak napi ampunnya tetap mau zikir, mengingat kiri kanan lawan arak doang tamu li atinu, deman mengingat dengan nino berkelombang, ya, ya, deman dengan macam-macam, tergersit hatinya untuk yang macam-macam. Nah niki tercampur jadi, ya ampun lamun bau de lalu jam masjid pidem wahantan dende kes lapo lampar nana, ya artinya jalan. Nah, kelas wali, sidekan dia menjadi wali, ya, leka wah, ya, enggak tuh kiri kanan, lagu dende apa, dende serius selalu, no, enggak dengan nino, murah leka, ya, yang mentengahan sekali kanggo, bersenabi nazruka al-ula, nazrul ula laka, nazrul thani alaika. Pandangan pertama itu ya boleh lah, pandangan pertama itu yang sepintas itu
selalu boleh. Misalkan ya ngengat sekedik astagfirullah, wah lagu Dendik Malik, astagfirullah, wah ini sekali lagu tetap astagfirullah, astagfirullah. Ya kan? Udah, yang kedua itu dari setan, yang sepintas itu rezeki wah buat sini kan tidak disangka-sangka. Ya. Jadi jalan saja. Nah, jadi pertama Allah meminta kita mengibadahinya dengan ketulusan, keikhlasan, karena Allah ikhlas, betul-betul bersih. Angkalangan balik wah bismillahirrahmanirrahim, kan narak doeuna tunu wah tajah piran ndi wah dicatatkan Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilin alaika wa bihaqqir raghibin alaika bihaqqil mamashi alaika inni apa kah le tengah aja le anu kan bidak oh le balik yewan Allahumma Imam Ghazali nulis le ihya atau le bidayah niki Allahumma bihaqqis sa'ilin alaika wa bihaqqir raghibin alaika bihaqqil mamashi ala tariqika fa inni akhruju min baiti ila baitika bighairi sukhtin wa bighairi riya'in wa bighairi ghadabin illa ibtigha'a mardatik ya faghfirli maghfiratan min indik. Nah ieu lente ni wah doeuna mengukur ikhlas teh tipa Allah taala ya doeuna sugul tipa sigit ndi ya amalan wah dapat. Nah alhamdulillah. Nah jemaat catat insyaallah bihaqqis sa'ilin bihaqqir raghibin habilqir. Nah jemaah, yang penting kita ada niat untuk ikhlas mendatangi Allah. Pokok langan balik no ikhlas wah karena Allah, dendek campurin si lain-lain. Kemudian ayat yang berikutnya Al-Hajj ayat 27 masih tentang ikhlas. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum. Qala Ibnu Abbas menafsiri ayat ini mengatakan maknahu walakin bimakna yanaluhu an-niyat. Ayat niki artinya Allah tidak akan pernah menerima daging kurbanmu wala dima'uha dan darah kurbanmu walakin yanalu taqwa minkum, akan tetapi Allah menerima takwamu. Apaling Ibnu Abbas memahami yang diterima takwamu artinya yang diterima adalah niatmu, ikhlasmu. Ndak ikhlas angka Allah kan dia nengengat luwe nu dia nengengat sekedi lagu engatnya adalah ikhlas tu tipa Allah taala. Angka dendek sebut di hadapan makhluk ya, apalagi sampai ne pamerang nih aku mumang di masjid tahu sejuta nih ngetang ya Abdul Karim sejuti awas mendek sebut cuma jereh kuah nyumbah. Nah berarti hilang sudah, tidak ada kebaikannya sama sekali. Nah, saking pentingnya untuk kita memperbaiki niat ikhlas di Allah Subhanahu wa taala. Bau ikhlas jari sekali, kadang bau kadang di. Lagu semuanya butuh proses menuju ikhlas ya. Menuju ikhlas itu butuh proses. Dia ada bau langsung misalkan aku ya mendek kuman ikhlas ndek ku gentek mesti gitu sampai pelot dia ada gentau ikhlas ya. Aku jaria lawan tak masjid teparan aku alim saya gen maran seda alim de man ye maran direna alim coba dan kelangsung kelelek malaikat kamu bodoh kata. Tak ada lagi nuah syaitan situ. Angka kata Fudail bin Iyad ini mengatakan tarkul amal li ajlin nas, sida meninggalkan amal karena takut riya niki riya. Sida tinggalkan amal karena takut sombong maka sida sangat sombong. Wal amal li ajlin nas syirkun, lamun semata-mata beramal karena manusia niki syirik jatuhna.
Ya, wal ikhlas. Nah, ikhlas nombe tahu ayyuafikallahu minhuma. Allah selamatkan engkau dari riya itu, Allah selamatkan engkau dari manusia itu. Sehingga apa? Ndek narak sedikit pun niat kita riya dilihat manusia, atau karena apa? Atau karena kita ingin dipuji manusia, tidak. Lagu semata-mata karena Allah. Berarti Nabi ada dua yang harus kita tempuh, ya. Jangan tinggalkan amal karena Anda meninggalkan amal takut sombong, takut riya, maka kita sangat sombong, sangat riya. Membentan, jangan tinggalkan amal walaupun ada riya, ada sombong. Saya apa mau itu seki, betul mau ndek tembilin amal. Misalkan si dengan jauh masjid, aku jauh masjid, ya riya atau ndek? Kalau riya was kedi, ganggu atau ndek? Ganggu, silakan riak solat ke masjid, silakan sombong riak ke masjid, asal dendek bilin masjid, ya, nendek man wah, ya, aro para aku sombong lo, burung le jauh masjid, berarti double mau le ibadah burung, riak payu, ya, ibadah burung, sombong payu, lebih baik pilih salah satu, sombong payu, ibadah payu. Iya kan? Lebih baik mana? Lebih baik dapat dua-duanya. Lebih baik lagi dapat satunya. Apa? Ikhlasnya karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, menuju proses itu, sida itu butuh apa? Latar kal amal, tidak meninggalkan amal. Gawi wah pokok. Karena nanti Allah yang muqallibal qulub, Allah yang membolak-balikkan hati, maka Allah nanti yang akan menggiring hati kita untuk ikhlas karena Allah. Dia bau langsung. Ya, riyadah ulama ni ke riyadah, apa nejari maqam tinggi, riyadah latihan julu ngomben tan periri, atin, ya. Tipa Allah Subhanahu wa taala. Sambil apa? Sambil dia meninggal amal, terus saja masjid, sekali sombong, dua kali sombong, tiga kali, 4 kali, mikir so itu tuh segera gengkungan dengan diri, tersombong-sombong diri, nah turun sombong sekali, ya, terus turun sampai ne telang, nah berulah dia jari wali itu, nah ini ilmu jari wali, dia. Maka harus apa? Harus beramal dulu. Dia tarkul amal. Karena tarkul amal itu sudah salah. Meninggalkan ibadah, meninggalkan amal karena itu sudah masalah. Tapi Anda dapat amal karena tidak masalah. Paham maksudnya? Ya. Lakukan saja amal karena dan kembe-kembe. Tapi kalau Anda kehilangan amal karena itu masalah besar. Burung doknya masjid, saya nggak apa, nusahku jari imam burung najak masjid, berarti apa? Karenanya membuat dia nggak jadi. Burung ngaji karena apa? Ini tuan guru favorit kuti, berarti apa? Ya, karenanya meninggalkan apa? Pokok datang wah. Walaupun karena nanti Allah yang hilangkan karenanya. Nah niki. Nah kemudian dalam hadis si pertama tersebut niki innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jam nah, dek mandi. Sekali. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya segala amal niki tergantung niat, tergantung ikhlas dan niatnya. Wa man kanat hijratuhu, dan sai-sai hijrahnya ilallah wa rasuluh, kepada Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallah wa rasuluh, maka dia akan mendapati Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu, sai-sai hijrahnya tipak dunia yusibuha, untuk dia dapat dunia, au imratin yang kiwa, atau dapat wanita untuk dia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya menuju apa yang dia cari dari dunia dan wanita. Nah niki hadis masyhur sahih Bukhari Muslim, bimbi tu depe itu hadis niki semua kitab hadis pasti ada. Angka dari yang harus dihafal hadis niki ni, ya. Hadis ni minimal ye wah sikit-sikit ni dah hafal. Ya.
Nah, artinya Rasulullah mengatakan segala amal tergantung daripada niatnya, ya. Niatnya baik atau tidak. Kalau niatnya baik, tidak melihat dunianya, dunia itu berubah jadi amalan akhirat karena baiknya niat. Tidak melihat amalan akhiratnya, walau buruk niatnya, maka dia menjadi amal dunia. Misalkan sudah sembahyang mungkin niatnya, ya, ikhlasnya hilang karena ingin dilihat oleh orang, riya namanya, maka ibadahnya tidak terhitung ibadah untuk akhirat, tapi semata-mata mendapatkan dunia doang. Dunia mau lagu sah solat, lagu pahala kurang. Saya napa niatnya wah berubah, niatnya untuk manusia, bukan niatnya karena Allah. Lagu lamun terniatang segala sesuatu akan dek kanggo terpisah antara inikah amalan dunia atau inikah amalan akhirat. Dia depan pisah. Oh, ini amalan akhirat, ini jari bid'ah ukuran. Saya ini urusan dunia, motor, mobil, ini urusan dunia, tidak hubungannya dengan akhirat. Salah. Mangan itu akhirat atau dunia? Dunia. Salat itu dunia atau akhirat? Bisa tidak berbalik, yang sholat jadi dunia, yang dunia jadi akhirat? Bisa lah. Bawa tulis. Lamun saya mau balik misalkan, makan saya jadi akhirat, saya makan dengan bismillah, niat saya karena Allah bisa kuat ibadah, maka makan ini lebih dari sholat saya. Tapi saya balik sholat saya sholat ampu ku tahajum si mentua aku, atau ampu ku tengat si berayun ku ampu nemilih aku menikah. Maka sholat Anda menjadi kelasnya makan Anda yang dunia saja. Tapi makan Anda menjadi kelas lebih sholat karena apa? Karena niat Anda untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tidak bisa dipisah amalan dunia atau amalan akhirat. Semuanya amalan akhirat. Walaupun dunia, yang penting kita niatkan. Dia bermotor lo dunia atau akhirat? Bau dek jadi akhirat. Bau lamun dekadu ya tipak mesigi. Mendekadu tipak marina aja tuh lihat senggigi. Wah, main Ryan dengan lagi jun motor baru ngeng nanai. Terdadang si anu itu. Ya itu dunia ke dunia. Maka ulama itu semua aktivitasnya adalah aktivitas akhirati. Walaupun bentuknya dunia, lagu niatannya isi baik, maka dia menjadi pekerjaan akhirat. Hadisnya sahih. Kam min amalin yatasawwaru bi surati amalid dunya tasiru umurul akhirah bi husnin niyah. Wa kam min amalin yatasawwaru bi surati amalil akhirah tasiru umurud dunya bi su'il niyah. Sabda Nabi, betapa banyak ya niat orang dunia, tapi karena baiknya niat maka dunia berubah nilainya menjadi akhirat. Tapi betapa banyak orang melakukan ibadah tapi berubah niatnya karena dunia, maka ibadahnya menjadi amalan dunia. Gelas ini jadi akhirat kalau apa? Kalau saya niatkan untuk memberi minum tuan guru ukuran di majelis taklim. Gelas ini bisa jadi maksiat dunia kalau saya sediakan untuk dengan minum tua ukuran. Aneh. Bisa atau tidak? Bisa, tergantung bagaimana cara kita meniatkannya. Makanya innamal a'malu binniyat. Innamani huruf apa? Taukid, ya. Segala amal, berarti apa? Selapu amal dia sekali dua dunia atau akhir. Selapu ni tamu amal apapun, ya. Dengan jid misalkan tipak saya pak dengan ini ya. Niatnya apa? Niatnya ampun pacu jok mesigit misalkan. Ya jadi akhirat. Ya. Lagu sang denara dengan niat pendapat. Ya melet apa. Ya. Nah jadi jemaah di narak si ya
membedakan dunia dengan akhirat kecuali niat yang kita niatkan. Ya. Maka kita disuruh walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih utama ketimbang dunia. Maknanya lamun de hijrah, maknanya hijrah temete dunia karena untuk dunia, maka kita hanya akan dapat dunianya saja, lebihnya tidak. Misalkan sida lalu ngaji hanya untuk bisa dilihat oleh orang lain gak alim, yang gak nuh mau selain nanti. Saya apa? Akhirat tidak mungkin mengikuti kepada dunia. Lagu dunia pasti ngikuti pak akhirat. Yang pernah bahasa Nabi, menhijah dia tipe Allah, maka Allah dan Rasulnya engkau temukan. Berarti kalau Allah dan Rasulnya engkau temukan, dunianya sudah semua ada di situ. Tapi kalau engkau hanya mencari dunia atau wanita, engkau tidak akan pernah dapat Allah dan Rasulullah yang di dunia yang engkau cari, kecuali engkau dapat dunia saja. Misalkan sudah begawian hanya karena apa? Untuk dapat uang. Maka sudah niat karena hanya dapat uang, maka sudah hanya dapat gaji itu tok, lebih tidak. Lagu lamun de begawian isi niat untuk ibadah, anak jaringku mau sekolah mau mangan, ya, ngedekahin anak jari semina, maka pekerjaan kita bukan hanya dapat gaji, tapi Allah Rasulnya kita dapat, maka lebih dari itu kita dapat. Nah ini penting loh. Sehingga apa? Si penting niki ternyata duniakah akhiratkah untuk ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah dan Rasulnya ada di situ. Ada di situ. Iya, pahaman isi ulama, sehingga mereka ini luar biasa, seluruh aktivitasnya itu adalah bagian daripada akhirat. Akhirat pasti diikuti dunia, dunia belum tentu diikuti akhirat. Mun beli bembe kerang tiang badak, mun beli bembe otomatis mau detalin bembe, mun beli talin doang dek degen mau bembe. Pak beli talin bembe, oh enggak niki talin ya bembe ne. Oh Pak beli bembe aniki talin ya ondek yang beli tali ya ikut wah bembe kan cetalin. Nah kalau mendem beli tali dia mungkin milu bembe ne. Mendem alat pade otomatis rumput akan ikut. Dia ulah tiu awah rumput no ya tumbuh dengan sendirinya. Lagu lamun dan alat upa-upa dende ngarep pade tiu ide joga. Artinya apa? Akhirat anda kejar, dunia itu muncul dengan sendirinya. Tapi dunia anda kejar, jangan harap akhirat itu akan muncul. Maka apa? Jadikan duniamu akhiratmu, akhiratmu ya akhirat. Karena apa? Dunia itu akan terus mengikuti akhiratmu. Nah niki jamaah